sahabat foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya Stephanie Kurniadi. Yuk kita bacain pertanyaan menarik berikut ini. Gimana caranya kalau kita punya produk tradisional, tapi kita pengen produk kita ini punya nilai jual alias naik kelas? Nah, pertama nih teman-teman, perlu diketahui ya, kalau misalnya produk tradisional itu belum tentu tidak menjual ya. Jadi, belum tentu produk tradisional itu kalah dengan western food atau misalnya yang lagi kekinian nih, misalnya Korean food dan lain-lain ya. Kenapa? Karena ada satu istilah itu namanya comfort food. Ya, jadi comfort food ini adalah istilah di mana sebenarnya orang Indonesia ini punya kecenderungan untuk makan makanan-makanan yang mereka tuh udah terbiasa selama ini dari kecil itu mereka makan ya. Mostly berarti itu adalah produk-produk yang tradisional atau makanan-makanan yang Indonesia banget. Nah, tapi gimana caranya supaya walaupun kita produk tradisional tapi tidak terlihat boring ya, tidak terlihat jadul atau kuno gitu ya. Nah, kita ambil satu contoh kasus ya, misalnya lontong Padang sama sate Padang ya. Nah, kita bisa mengikuti 3 hal ini ya supaya produk tradisional kita bisa terlihat naik kelas dan menjual. Yang pertama itu harus outstanding. Outstanding itu artinya apa sih? Artinya itu menarik. Jadi kalau misalnya kita jual sate Padang atau lontong Padang yang sama seperti ribuan tempat lainnya, nah itu kita akan susah banget untuk pada akhirnya brand atau bisnis kita ini diomongin orang. Makanya kita harus outstanding. Ada 3 hal yang bisa jadi ide gimana supaya produk kita outstanding. Yang pertama itu adalah tampilan. Nah, apakah tampilannya ini pokoknya kalau misalnya kita lagi promoin di sosial media kita atau misalnya customer datang, itu memang tampilannya itu beda ya. Ini bisa teman-teman explore banget deh. Bisa dari warnanya gitu ya. Kemudian atau misalnya cara menyajikannya. Pokoknya dari sisi tampilan ini bisa jadi salah satu alternatif untuk membuat produk kita outstanding. Yang kedua yang juga banyak dipakai nih adalah dari sisi porsi ya. Jadi kalau misalnya porsi biasanya sate Padang atau lontong Padang pada umumnya kayak gimana, nah kita harus punya pilihan yang outstanding. Misalnya boleh pesen sate Padang sebaskom gitu ya. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, yang bisa membuat brand atau bisnis teman-teman banyak diomongin orang. Dan yang ketiga yang bisa membuat produk kita outstanding juga bisa kita kasih gimmick. Misalnya teman-teman jual lontong Padang, tapi pilihan lontongnya itu ada yang dari nasi merah misalnya ya, atau beras merah. Atau misalnya soto Padangnya itu biasanya kuahnya itu hanya satu jenis, tapi teman-teman kasih gimmick, ternyata kita bisa pilih varian kuah soto Padang. Nah, ini juga bisa menjadi ide supaya produk kita outstanding. Nah, yang kedua, supaya brand kita naik kelas itu udah pasti ya brandingnya ya teman-teman. Walaupun produk kita tradisional, tapi brandingnya itu harus relevan dan sesuai dengan persaingan zaman sekarang. Bisa diawali dengan 3 hal yang syarat utama ini adalah pertama, harus punya nama merek yang menjual ya. Menjual dalam arti berarti relevan nih ke target market kita. Misalnya target market kita ini siapa? Apakah anak kampus, atau misalnya karyawan, atau keluarga ya. Kita pilih nama merek yang sesuai dan relevan dengan target market kita. Yang kedua udah pasti harus dilengkapi dengan logo ya. Jadi desain logo itu memang menjadi brand identity utama kita. Jadi walaupun kita menunya adalah menu tradisional, tapi yuk kita research lagi logo-logo yang namanya zaman sekarang nih, yang kekinian tuh seperti apa. Dan banyak banget ya case-case tadi yang berhasil di mana produk tradisional itu bisa jadi naik kelas. Nah teman-teman kumpulin dan jadiin benchmark untuk membuat desain logonya teman-teman. Terakhir soal branding itu adalah desain visualnya nih ya teman-teman, desain identity-nya, kemudian misalnya kemasannya, kemudian pada saat teman-teman mengelola sosial medianya nih, foto-fotonya, kemudian video-videonya, dan juga desain-desain grafis dan warna-warna yang digunakan. Nah ini sangat menentukan teman-teman walaupun produknya itu produk tradisional tapi brandnya bisa kelihatan naik kelas banget. Terakhir ya adalah yang ketiga, kita harus mengkomunikasikan dengan cara yang kekinian juga supaya kita relevan di market dan juga supaya brand kita kedengeran. Zaman sekarang berarti kita harus aktif dan tahu cara memanfaatkan sosial media ya. Teman-teman harus punya wow faktor ya. Tadi udah sempat beberapa dibahas. Jadi itu adalah syarat utamanya supaya brand teman-teman juga diomongin. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan media-media yang bisa membuat brand kuliner zaman sekarang juga cepat terkenal ya. Seperti misalnya kerjasama dengan influencer dan juga mengelola sosial media sendiri supaya kontennya teman-teman itu juga bisa kemana-mana dan viral ya, yaitu dengan memanfaatkan fitur Reels di Instagram dan juga media sosial TikTok. Itu ya teman-teman 3 hal yang bisa membantu walaupun teman-teman produknya tradisional dan bisa jadi comfort food ya, orang-orang sangat mencari-cari nih produknya teman-teman, tapi juga sekaligus bisa menarik karena brandnya naik kelas. Oke, langsung aja ya, nanti klik ke video-video berikutnya dan sampai jumpa di Foodcast selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya.
Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.